Kalau kamu sering naik kereta malam, pernah nggak sih kalian memperhatikan rumah-rumah kecil yang ada di pinggir rel? Yang catnya itu udah kusam, jendelanya selalu tertutup, dan lampunya kadang menyala di jam-jam yang aneh? Nah, ada satu rumah seperti itu, berdiri terlalu dekat dengan rel, terlalu sunyi untuk ukuran lingkungan yang padat, dan warga sekitar tahu satu hal, rumah itu bukan sekedar rumah kontrakan. Dulu, setiap kali ada tubuh yang hancur, terseret roda besi, setiap kali ada korban yang belum dikenali, jenazah itu tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Mereka dibaringkan di sana, sementara dan menunggu. Masalahnya, tidak semua yang masuk rumah itu pernah benar-benar keluar, guys. Dan malam ketika Rama pindah ke sana, rumah itu seperti sudah menunggunya. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok Kisah Epik Horor. Kamu, aku, kita. Bareng aku, Refti Betrispa. Nama orang itu Rama. Usianya awal 30-an. Bekerja dengan jam pulang yang gak menentu dan seperti banyak orang di kota besar, Rama hanya punya satu prioritas waktu itu. Tempat tinggal murah. Rumah petak di pinggir rel itu terasa seperti jawaban. Harga sewa di bawah pasaran, tidak banyak tetangga, dan pemilik rumah terlihat buru-buru saat menyerahkan kunci. Kalau malam agak berisik, katanya singkat, kereta lewat. Rama mengangguk. Baginya suara kereta cuma soal kebiasaan. Hari pertama nggak ada yang aneh. Siang terasa normal. Sore masih bisa dengar suara anak-anak main di kejauhan. Keanehan baru terasa saat malam. Setiap kali kereta lewat, rumah itu nggak sekedar bergetar. Lantainya ikut berdenyut, seolah-olah sesuatu di bawahnya yang ikut terbangun. Jam dinding Rama sering berhenti tepat pukul 2:17. Bukan rusak, besok paginya kembali normal. Dan ada satu hal kecil yang Rama abaikan. Di ruang tengah ada bekas noda besar di lantai, guys. Sudah pudar, seperti pernah sering disiram air. Rama mengira itu bekas bocor ya. Dia nggak tahu, itu bekas tempat tubuh-tubuh asing pernah dibaringkan di sana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah transit itu akan kembali menjalankan fungsinya. Kereta terakhir malam itu lewat pukul 1:43. Getarannya cukup kuat sampai membuat gelas di dapur beradu pelan. Setelah suara roda besi menjauh, Rama terbangun dan menatap langit-langit. Biasanya setelah kereta lewat, rumah akan kembali sunyi. Tapi malam itu, udara terasa tertahan. Lebih dingin, lebih berat. Beberapa menit kemudian, bau itu datang. Bukan bau busuk, guys, tapi bau anyir bercampur lembab, seperti besi basah yang lama tidak mengering. Rama bangkit dari kasur dan berjalan ke ruang tengah. Lampu masih mati, tapi cahaya dari luar cukup memperlihatkan lantai itu, guys. Noda itu kembali terlihat. Ubin yang warnanya lebih gelap dari sekitarnya. Duk, suara seperti tetesan air. Rama menengadah ke plafon. Plafon kering. Gak ada yang bocor. Duk, suara itu jatuh tepat di tengah noda lantai itu, guys. Saat Rama mendekat, bau anyir semakin kuat dan ia baru menyadari bahwa noda itu bukan ada satu. Ada bekas lain lebih samar seperti garis seretan yang pernah dilap tergesa-gesa. Tiba-tiba, jam dinding berbunyi pelan, jarumnya berhenti di 2:17. Dan saat itulah Rama mendengar nafas, bukan dari dadanya sendiri. Nafas berat, pendek, tepat di belakangnya. Rama nggak berani menoleh, tapi di refleksi kaca lemari, ia melihat bayangan samar berdiri di belakangnya. Bahu yang turun, kepala yang miring, seolah tidak mampu lagi menyangga beratnya sendiri. Dan suara itu berbisik, belum dijemput. Lampu total mati, guys. Saat Rama menyalakan senter ponsel, ruangan kembali kosong. Gak ada siapa-siapa, hanya bau anyir yang tertinggal. Dan noda lantai yang terlihat sedikit lebih basah dari sebelumnya. Sejak malam itu, Rama mulai sadar satu hal. Rumah ini
tidak pernah benar-benar tidur. Gangguan tidak datang setiap malam. Justru jeda itulah yang membuat Rama bertahan. 2 malam setelah kejadian pertama, semuanya terasa normal. Tidak ada bau, tidak ada suara, dan jam dinding kembali berdetak seperti biasa. Sampai malam keempat, kereta terakhir lewat lebih cepat, sekitar pukul 1.20. Getarannya pendek, tapi cukup membuat Rama terbangun. Ia menatap langit-langit, menunggu. Biasanya setelah itu rumah itu akan kembali diam, tapi kali ini tidak. Ada suara lain, pelan, terseret seperti kain basah diseret di atas lantai. Rama duduk di kasur, jantungnya berdetak terlalu keras. Suara itu datang dari ruang tengah, bergerak perlahan, berhenti, lalu bergerak lagi. Ia membuka pintu kamar sedikit. Ruang tengah gelap, tapi di lantai, Rama melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya kering. Bekas tapak kaki Ges. Basah, muncul begitu aja di tengah ruangan. Tidak berasal dari pintu, nggak juga berasal dari kamar mandi. Tapak itu mengarah ke tempatnya, ke kamarnya Ges. Rama menutup pintu perlahan dan dari balik pintu ia mendengar nafas yang lebih dekat dari sebelumnya. Diselingi suara seperti orang menelan ludah, berulang, gak teratur. Lalu terdengar bisikan lagi, kali ini lebih jelas. Masih nunggu. Rama menutup telinganya, memejamkan mata, ia menghitung detik dalam hati. 1, 2, 3, entah berapa lama ia bertahan, sampai akhirnya suara itu berhenti. Dan pagi harinya Rama menemukan noda lantai di tengah semakin luas, seperti baru disiram air. Dan di depan pintu kamarnya ada bekas tapak tangan, 5 jari menempel, seolah seseorang tadi malam benar-benar berdiri di sana. Yes, Rama akhirnya tidak bisa lagi menganggap semua itu kebetulan aja ya. Pagi itu ia memberanikan diri bertanya ke seorang pria tua yang rumahnya paling dekat lah dengan rel. Dan pria itu sedang duduk di bangku, menatap jalur kereta seperti orang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Awalnya pria itu hanya menggeleng. Sudah lama gak ada yang nanya soal rumah itu, katanya pelan. Rama menyebut soal bau, noda lantai, dan suara di malam hari. Wajah pria itu berubah, bukan kaget, tapi lelah. Dulu, katanya akhirnya. Itu bukan rumah kontrakan. Sebelum ada kamar jenazah resmi, setiap kecelakaan rel di sekitar sini selalu berakhir di rumah itu. Mayat-mayat dibaringkan sementara, ditutup kain seadanya, menunggu identitas, menunggu keluarga. Tidak semua datang dijemput. Ada yang tidak dikenal, ada yang sengaja ditinggalkan. Nah, kalau malam, lanjutnya mereka kayak bangun lagi, bukan hidup tapi belum selesai. Rama bertanya, kenapa rumah itu masih disewakan? Pria itu tersenyum pahit. Karena selalu ada orang yang butuh tempat murah, katanya. Dan rumah itu selalu butuh ditempati. Saat Rama pamit, pria itu menambahkan satu kalimat yang membuat langkahnya terasa berat, guys. Kalau jam 2 lewat, jangan buka pintu, apapun yang kamu dengar. Malam itu, Rama pulang dengan satu kesadaran baru. Ia bukan penyewa pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Malam itu Rama pulang lebih larut dari biasanya. Kereta terakhir sudah lewat. Rel di depan rumah sunyi, terlalu sunyi. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:05. Rama duduk di tepi kasur, sepatu masih terpakai. Dadanya terasa tidak enak ya sejak ia membuka pintu rumah. Udara di dalam ini rasanya lebih dingin daripada di luar. Nah, bau angin itu udah ada, seolah rumah ini gak sabar menunggunya. Pukul 2:16, jam dinding mulai melambat. 1 detik itu terasa panjang. Rama teringat ucapan pria tua tadi ya, jangan buka pintu. Tepat saat jam berhenti di angka 17, suara itu datang. Bukan dari ruang tengah, dari depan pintu. Suara ketukan, pelan, sopan, seperti tamu yang tahu dirinya sedang ditunggu. Tok, tok, Rama menahan nafas. Keringat dingin mengalir di pundaknya. Mas, suara perempuan. Parau, serak, seperti tenggorokan yang pernah dipenuhi sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Boleh masuk sebentar? Rama menutup matanya, mengaku menggeleng pelan. Tidak boleh, ketukan berubah. Lebih keras lagi. Dan dari balik pintu, Rama mendengar suara lain. Seperti tubuh berat diseret menjauh, lalu kembali. Dan kali ini lebih dekat.
Dan bau anyir itu menyengat. Rama mundur ya selangkah, tapi sesuatu menyentuh pergelangan kakinya, dingin, basah, dan ia menjerit dan refleks menoleh ke bawah lantai ruang tengah. Penuh, bukan satu, bukan dua. Sosok-sosok terbaring di lantai, tubuh tidak utuh, ditutup kain kusam, wajah-wajah pucat menatap kosong ke langit-langit, dan di antara mereka berdiri seorang perempuan, rambutnya menutupi wajah, tangannya menggenggam koper. Ia menoleh ke arah Rama. Rama tidak ingat bagaimana ia membuka pintu, tidak ingat bagaimana ia bisa berlari. Yang ia ingat hanya satu hal, satu pintu tertutup di belakangnya. Ia mendengar suara koper itu ditarik dan bisikan terakhir, sudah dijemput. Rumah itu sekarang terkunci. Sudah terkunci guys. Pintunya dipalang, jendelanya dipaku, nggak ada lagi yang berani menyewa, nggak ada lagi papan pengumuman, tidak ada lagi keterangan apapun. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah tua biasa di pinggir rel. Diam, kosong, nggak menarik perhatian. Tapi warga sekitar tahu satu hal, bau anyir masih sering tercium setiap kali kereta terakhir melintas. Bukan setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat orang menoleh, lalu mempercepat langkahnya. Kadang, lampu di dalam rumah itu menyala sendiri, redup sebentar lalu padam. Dan di jam-jam tertentu menjelang dini hari, orang yang lewat di sana mengaku mendengar suara pelan dari dalam rumah. Bukan teriakan, bukan tangisan, tapi Rama nggak pernah kembali lagi ke sana. Tapi jam di rumah barunya sering berhenti di waktu 2:17. Waktu yang sama, seolah ada waktu yang tertinggal. Karena rumah itu bukan tempat tinggal, ia adalah ruang transit. Dan tidak semua orang yang singgah benar-benar sudah pergi. Oke guys, thank you buat kalian yang udah dengerin ini sampai selesai. Dan kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor kayak begini. Kalau kalian punya cerita yang mau kalian bagikan, kalian boleh email ke kami cerita horor-horor itu ke kerok053@gmail.com. Dan jangan lupa untuk nyalain juga ya notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku post video baru. Oke, sampai ketemu di Kerok berikutnya. Aku Rekti Triswa pamit. See you. Bye-bye.